engage in communication skills. They have to also engage in digital literacy because they're using iPad to, technology to actually communicate their reasoning. Jadi itu beberapa aspek bahwa tidak mungkin hanya satu aspek saja. Ini hanya contoh pada saat kami di sekolah juga di kelas, guru menggunakan semacam kartu yang bisa kartunya itu berisi pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bisa siswa pakai dengan satu sama lain. Jadi they can use the cards, the reasoning cards, or we call it reasoning prompts, with each other. Jadi biasanya they work in pairs or in a table group, and they can just flip the questions and then ask their peers to explain and justify their thinking. Jadi sangat sederhana alat-alat manipulatif yang bisa dipakai di sini di foto ini bisa dilihat bahwa siswa itu pada saat menjelaskan ke temannya bisa bertanya, convince me, or can you explain that in other words, atau ada banyak pertanyaan pancingan di situ yang bisa dipakai oleh siswa. Jadi tadi yang saya sudah singgung juga sebelumnya terkait dengan definisi ini terkait dengan definisi lebih ke mathematical literacy ya, atau bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat menjadi numerate ya, being numerate. Jadi di sini kalau kita lihat diagramnya itu kan jelas bahwa tidak cukup hanya konten saja. Kalau kita lihat sekolah biasanya fokusnya hanya ke konten gitu ya. Sementara padahal dalam kehidupan sehari-hari, siswa itu harus tahu menggunakan konten yang dipelajari itu untuk bisa mengaplikasikannya di konteks lokal, gitu, di dunia kehidupan sehari-hari. Jadi keterhubungan antara konten dan konteks, it's very important. And our role as teachers and educators is to help students to draw that connection, so that they can apply that content knowledge in everyday life. Saya kira itu pesannya dari diagram ini. Tadi saya sudah singgung sedikit tentang the global competence ya. Di Deakin University itu juga di beberapa courses itu penekanannya sekarang adalah being global citizens gitu ya, the importance of how to become part of the global citizens and then global competency. Jadi ini yang dikembangkan oleh OECD tidak hanya tadi seperti yang saya sampaikan discipline based atau content based, tetapi juga kompetensi yang sifatnya global gitu ya. Lalu memahami intercultural issues, for example, lalu global issues seperti misalnya saja climate change, itu kan isu yang sangat global. Semua negara itu mengalami dampak krisis lingkungan itu ya, krisis cuaca itu. Jadi bagaimana kita juga bisa membantu siswa untuk bisa develop their awareness of the global issues, but also be involved and take action in sustainable development. Itu hal yang penting juga. Nah, salah satu contohnya misalnya saja di sini yang ditampilkan, Bapak Ibu bisa mengakses sebetulnya informasinya. Itu terkait dengan misalnya understanding relevant issues in the mathematics classroom, mengambil konteks a world population, misalnya population growth. Atau kalau misalnya yang isu yang terakhir kan misalnya kita semua mengalami dampak COVID ya. Di situ kan kalau di Australia saya kira di Indonesia juga setiap hari ada datanya yang ditampilkan berapa jumlah kasus positifnya, berapa yang sudah ada di rumah sakit dan seterusnya. So understanding that information is critical for our everyday life. Jadi kalau mengambil konteks population growth, tentu kita bisa bicara konsep yang cukup sophisticated mathematically ya. Jadi bicara exponential growth misalnya, itu kan topik sekolah menengah. Karena biasanya kalau saya mengangkat topik menghubungkan antara literacy dan numeracy, lalu nanti ada beberapa contoh juga yang ingin saya sharekan, lalu menggunakan buku cerita misalnya, kebanyakan guru mungkin merasa, oh itu kan untuk anak sekolah SD cocoknya, tidak cocok untuk anak SMP atau SMA. Maybe this kind of context is more relevant and it can be used, but there are other examples as well. Okay. Nah, tadi yang sudah saya tampilkan sedikit some of the pictures from our
data collection itu terkait dengan ini buku yang dipakai untuk menjadi stimulusnya ya. Itu buku yang judulnya The Greedy Triangle by Marilyn Burns. Itu mungkin cocoknya memang um, bisa dipakai sebetulnya di sekolah dasar kelas 4 ke atas ya saya kira. Karena topiknya kan shapes and it starts with a triangular shapes. Tapi kalau mau di SMP dibuat lebih sulit, barangkali Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan bentuk bangun-bangun geometri yang lebih kompleks gitu ya. Nah, ini capaian dari segi kurikulum yang relevan dengan topik ini adalah dari segi kontennya itu bagaimana kalau di topik geometri ini, topik bangun, ada siswa bisa memahami bagaimana kalau bangun itu digabung atau apa namanya dipecah ya, di split gitu ya. Jadi kan kita bisa membuat bangun yang berbeda. Lalu dari segi reasoningnya, siswa bisa membandingkan berbagai bangun geometri dan juga mengkomunikasikan reasoningnya tadi yang saya sampaikan. Jadi siswa pada saat dibacakan buku cerita ini, they have to imagine that they are the shape shifter. Jadi they have the capacity to change the shape of the triangle. Jadi mereka bisa mengubah bangun segitiga tadi. Nah ini instruksinya. Jadi temukan bangun geometri apa yang dapat dibuat kalau menggunakan atau membuat satu garis lurus melalui, jadi segitiganya dipotong melalui garis lurus, lalu kemudian bisa diteruskan ini kalau bentuknya itu mulai dengan quadrilateral, masalahnya sama, atau kalau dibuat masalahnya dengan bangunnya pentagon, bangun segi 5 gitu ya. Siswa diminta untuk melihat bangun-bangun yang dihasilkan, kemudian membandingkan dengan mengkontraskan gitu ya bangun yang sudah ditemukan. Dan can you work out the rule? Jadi menemukan aturannya, aturan. So this is a little bit more challenging karena kan memotong kan gampang ya, tetapi membuat semacam menemukan pola dari proses tadi, kemudian bisa menemukan aturan yang bisa secara matematik itu dibuktikan dan dapat dijelaskan itu it's not that easy ya. They have to create a poster for other students to comment and to see the reasoning. Seingat saya ini yang kami gunakan waktu itu dengan mahasiswa, bukan dengan anak SD. Kalau yang dengan anak SD tadi gambar yang sebelumnya. Jadi dari sini bisa dilihat beberapa temuan atau rule yang ditemukan atau pattern yang ditemukan oleh beberapa mahasiswa di sini. Gimana di sini juga dari prosesnya diperjelas gitu ya, lalu bangun-bangunnya namanya apa saja bisa ditanyakan. Ada Bapak Ibu yang penggemar Harry Potter barangkali? Melly? Melly bisa membantu saya. In one of the units in math education, salah satu mata kuliah School of Education tempat saya bekerja, itu ada tugas di mahasiswa yang tahun ketiga diminta untuk menggunakan buku untuk bisa mengajarkan matematika. Nah, buku yang dipilih itu tentu buku yang mereka sukai gitu ya, yang mereka sukai. Nah, banyak yang memilih Harry Potter karena memang mungkin fans Harry Potter gitu ya. Ada banyak sekali potensi matematika yang bisa diambil dari cerita di situ. Misalnya saja kalau bicara rasio, kemudian persentase, barangkali dengan raksasanya itu ya Mel ya. Melly lebih tahu, saya bukan penggemar Harry Potter. Jadi bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan matematika yang berdasarkan kaitannya dengan konteks cerita yang memang anak itu suka gitu. Saya juga sangat suka dengan buku Mitsumasa Anno ya, karena buku Mitsumasa Anno itu sangat sederhana, tapi ilustrasinya itu membantu anak bisa melihat konsep matematika yang sebetulnya cukup sulit. Misalnya saja kalau ini di bukunya itu dibuka, Bapak Ibu nanti bisa Google mungkin ya, di YouTube itu banyak cerita, bisa dibacakan biasanya ceritanya. Di situ bisa dilihat sebetulnya konsepnya ini adalah faktorial. Jadi memang ada keterhubungan yang meaningful, jadi yang berarti gitu ya. Jadi tidak hanya ditempelkan saja,
tetapi memang ada keterkaitannya dalam storyline itu atau dalam ilustrasinya, kita bisa menghubungkan begitu. Age appropriate is very important. Jadi kalau misalnya tentu mengajarkan di PAUD akan berbeda apa ya namanya tujuan pembelajarannya dan bahasanya juga harus age appropriate. Language fontnya juga biasanya kalau kita lihat buku-buku untuk anak yang di early childhood itu kan sangat besar gambarnya, tulisannya sangat sedikit gitu ya, hurufnya besar-besar. Lalu juga story characters and storyline harus tentu menarik buat siswa yang ingin target audiensnya ya. Kalau misalnya SMP tentu kalau dikasih cerita yang masih sangat anak kecil ya dia tidak akan menjadi menarik begitu ya. So it has to be age appropriate. Tadi kalau mungkin SMP mungkin pakai buku Harry Potter masih tertarik karena orang dewasa pun senang membaca Harry Potter. Jadi saya kira itu mungkin kalau dibawa ke mahasiswa juga masih bisa cocok gitu. Nah, saya sempat search online gitu ya. Ternyata sudah ada beberapa penelitian juga di Indonesia di sini yang menggunakan buku cerita untuk SMP. Karena kemarin tantangannya waktu saya di Semarang sempat ada yang mengatakan, oh kalau menggunakan buku cerita itu kan untuk pembelajaran SD gitu ya, tidak untuk pembelajaran sekolah menengah. Ternyata tidak kok, karena misalnya saja kalau kita mengambil konteks online shopping itu juga kan bisa dibuat masalah yang cukup menantang gitu ya, tidak hanya sederhana saja. So, ask for your creativity. Ini ada beberapa contoh buku yang saya temukan, nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa berbagi ya pengetahuan dan pengalamannya, karena yang memahami sekali cerita lokal tadi ya, konteks cultural context, how important that is for students. Jadi kalau mau dibawa ke Merauke misalnya, tentu atau di Aceh, tentu konteksnya berbeda. Di Padang misalnya ada banyak, kebetulan saya dan Melly juga terlibat dalam PMRI ya, sebelum sudah ada banyak pengembangan PMRI di Padang, di Sriwijaya, di Palembang, itu sudah banyak menggunakan misalnya mainan tradisional dan cerita lokal gitu ya, untuk pengembangan pembelajaran matematika. Saya kira potensinya sangat luas. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa mahasiswa di tempat di tempat kami itu salah satu tugasnya adalah mereka mengambil semacam inspirasi dari buku, kemudian memilih data facts ya dari objek yang dipilih. Jadi misalnya saja dia memilih scorpion, kalajengking gitu ya, dari buku yang dibaca itu tentu ada data facts yang terkait dengan scorpions itu yang ingin dipakai untuk pembelajaran matematika dengan siswanya dikatakan di kelas 5 misalnya. Di sini kan ada banyak data menarik. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan sains kan ya, pembelajaran sains. Jadi tidak hanya literacy and numeracy, but literacy, numeracy, but also science. Jadi saya kira the interdisciplinary knowledge is not limited only to literacy and numeracy. Dalam penelitian di sekolah kami, ini refleksi dari salah satu siswa. Saya kira saya mungkin akan selesai lebih cepat dari waktu, jadi ada lebih banyak waktu diskusi saya kira. Siswa mengatakan, merefleksikan pembelajaran matematika yang sekarang dengan yang sebelumnya. Dia mengatakan bahwa how deep you think is better or important, more important, than how quickly you think. Math is not a sprint. Jadi kalau dulunya penekanan matematika itu pembelajarannya mungkin ada persepsi bahwa yang paling cepat menjawab itu yang lebih pintar gitu ya. Tetapi kan tidak betul sebetulnya bahwa the speed is not the most critical aspect of learning mathematics. It's how you reason and how you actually make sense of the mathematics is more important. Jadi saya kira itu pesan yang sangat baik sekali dari anak SD yang dari proses pembelajarannya, gurunya itu lebih menekankan ke aspek penalaran. Gitu. Dan siswanya bisa melihat kalau gurunya lebih menekankan penalaran, tentu dia juga akan menghargai proses penalar itu penting, gitu ya. That's it from me. So, terima kasih sekali. Thank you for listening, and then invite you to ask questions. Thank you, Sally. Terima kasih.